Perkenalkan, nama saya Aryani Ananta Simbolon dengan NIM 230306035 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dari kelas Peternakan A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi ternak unggas pada jantan dan betina, serta proses pembentukan telur pada ternak betina dengan mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT, MP, IPM. Nah, sebelum saya menjelaskan organ reproduksi ternak unggas pada jantan, saya akan menggambarkan sketsanya terlebih dahulu menggunakan pensil dan kertas kosong. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan, setelah saya gambar, saya akan menjelaskan saluran sistem reproduksi unggas pada jantan. Nah, seperti pada ayam. Nah, saluran reproduksi jantan itu memiliki 2 buah testis atau sepasang testis yang terletak di dalam tubuh, tepatnya itu di bagian ginjal. Nah, testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, setelah diproduksi di testis, sperma akan dialirkan ke epididymis. Nah, sperma akan dialirkan ke epididymis, dan di epididymis sperma akan mengalami pematangan. Kemudian sperma akan mengalir melalui vas deferens. Yaitu vas deferens ini merupakan saluran panjang yang membawa sperma menuju kloaka. Nah, kloaka ini merupakan saluran akhir atau tempat keluarnya sperma. Nah, saat terjadi perkawinan, kloaka jantan akan menyentuh kloaka betina, dan disinilah sperma akan ditransfer. Nah, proses transfer ini biasa disebut dengan cloacal kiss. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi unggas pada betina. Tetapi sebelum menjelaskan, saya akan menggambarkan sketsanya terlebih dahulu menggunakan pensil dan kertas kosong juga. Reproduksi unggas pada betina seperti ayam betina. Nah, yang pertama itu yaitu ovarium. Nah, ovarium itu adalah tempat terbentuk
terbentuknya ovum atau bakal telur. Nah, selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, setelah ovum matang, ia akan masuk ke saluran pertama, yaitu infundibulum. Nah, di infundibulum ini jika ada sperma, pembuahan itu akan bisa terjadi. Nah, proses di infundibulum ini memakan waktu kurang lebih selama 15 menit. Kemudian ovum itu akan masuk ke dalam magnum. Nah, di magnum ini putih telur atau albumen itu akan terbentuk. Nah, proses di magnum ini untuk membentuk putih telur itu memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Nah, setelah dari magnum telur akan masuk ke isthmus. Nah, di isthmus ini terbentuk dua lapisan membran, dan waktunya itu membentuk lapisan membran itu memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Lalu telur itu akan bergerak ke uterus atau biasa juga disebut dengan sel gland. Nah, di uterus ini terbentuk cangkang telur itu dari kalsium. Nah, di sini itu memakan waktu kurang lebih sekitar 20 jam. Nah, selanjutnya itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur secara keseluruhan. Nah, proses pembentukan telur pada unggas itu dimulai dari ovarium, dilanjut ke infundibulum, selanjutnya itu akan dibawa ke magnum, selanjutnya akan ke isthmus, selanjutnya itu dibawa ke uterus dan keluar melalui kloaka. Nah, waktu pembentukan telur itu dibutuhkan sekitar 24 sampai 26 jam dalam satu butir telur. Nah, setelah itu proses akan dimulai kembali dan ayam akan bisa menghasilkan telur setiap harinya. Nah, proses pembentukan telur itu dimulai dari yang pertama itu yaitu ovarium atau tempat awal terbentuknya ovum. Nah, di ovarium ini terdapat banyak sekali bakal telur atau ovum, tetapi hanya ada satu ovum yang akan matang dan dilepaskan setiap harinya. Nah, di ovum ini bentuknya itu kuning telur. Kalau sudah matang itu dia akan dilepaskan dari ovarium dan masuk ke saluran berikutnya yaitu infundibulum. Nah, infundibulum itu atau tempat pembuahan. Begitu keluar dari ovarium, kemudian dibawa ke infundibulum. Nah, di infundibulum ini pembuahan bisa terjadi jika ada sperma dari ayam jantan yang masuk. Nah, kalau tidak ada sperma yang masuk, pembuahan tetap terjadi, tetapi telurnya tidak akan menghasilkan anakan ayam. Selanjutnya itu di waktu atau proses di infundibulum itu memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Selanjutnya itu akan dibawa ke magnum atau tempat pembentukan putih telur atau albumen. Nah, setelah dari infundibulum ini, ovum yang sudah masuk ke saluran magnum ini Nah, di magnum ini lapisan putih telur mulai dibentuk. Albumen yang dibentuk itu akan menjadi bantalan untuk kuning telur. Nah, proses di magnum ini memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Selanjutnya itu dibawa ke isthmus atau tempat pembentukan membran telur. Nah, setelah putih telur terbentuk di magnum, telur masuk ke isthmus. Nah, di bagian ini, di isthmus ini terbentuk dua lapisan membran
cepat jadi. Nah, waktu proses di dalam ilmu sini memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Selanjutnya itu akan dibawa ke uterus. Nah, uterus itu atau sel gland tempat pembentukan cangkang kerasnya. Nah, di uterus ini cangkang keras dari telur itu akan terbentuk. Nah, cangkang itu tersusun dari kalsium karbonat. Nah, jadi ayam itu sangat membutuhkan banyak kalsium dalam tubuhnya untuk membentukkan cangkang keras yang tadi. Nah, di uterus ini juga terbentuk warna cangkang, misalnya putih atau coklat, tergantung pada jenis-jenis ayamnya juga. Nah, selanjutnya itu proses di uterus ini paling lama itu kurang lebih sekitar 20 jam. Selanjutnya itu akan dibawa ke vagina atau kloaka atau tempat keluarnya telur. Ya, atau tempat keluarnya telur. Nah, setelah cangkang telur terbentuk tadi di sini, di uterus ini, vagina akan bersiap, telur itu akan bersiap dikeluarkan melalui vagina. Nah, posisi telur itu biasanya sudah dibalik, jadi bagian tumpul dari telur itu akan keluar terlebih dahulu. Nah, setelah itu proses pembentukan telur selanjutnya akan bisa dimulai dari awal lagi setelah pembentukan telur-telur yang lainnya. Nah, total waktu pembentukan satu butir telurnya itu memakan waktu sekitar kurang lebih 24 sampai 26 jam. Jadi dalam waktu sekitar sehari itu ayam itu hanya bisa menghasilkan satu butir telur saja. Setelah satu butir keluar dari proses ini semua, ovarium itu akan memulai proses lagi dengan ovum yang baru atau dengan ovum yang berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada jantan dan sistem reproduksi pada betina.